Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Subang, Unit Kerja SMK Negeri 1 Cikaung, mengampu mata pelajaran produktif rekayasa perangkat lunak. Dalam pendidikan guru penggerak ini, saya didampingi oleh pengajar praktik, yaitu Ibu Yanti Mala SPD MMPD, dan fasilitator, yaitu Bapak Yudianto MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang pengelolaan program yang berdampak positif pada murid, di mana materi ini berkaitan dengan modul 3.3 pada pendidikan guru penggerak. Untuk pengelolaan program yang dilaksanakan di SMK Negeri 1 Cikaung, saya memilih program atau kegiatan yaitu merancang aplikasi manajemen administrasi desa atau bisa disingkat dengan MAMAD, MAMAD. Kegiatan ini merupakan kegiatan co-kurikuler sebagai penguatan dari mata pelajaran produktif rekayasa perangkat lunak. Secara singkat, kegiatan ini merupakan kegiatan yang dilakukan oleh siswa dalam kelompok. Dalam hal ini adalah siswa kelas 12, di mana kelompok siswa tersebut akan mengunjungi satu kantor pemerintahan desa di lingkungan sekolah untuk melakukan observasi tentang administrasi desa. Kemudian, hasil observasi tersebut dianalisis bersama kelompok dan pendamping untuk dipilih satu kegiatan administrasi untuk dibuatkan rancangan aplikasinya sebagai proyek dari kegiatan ini. Indikator penilaian dari aspek proyek yang paling baik adalah rancangan aplikasi yang dibuat belum digunakan di desa tersebut, dan pada akhirnya rancangan aplikasi yang sudah dibuat dapat dipergunakan di desa tersebut. Prakarsa perubahan dari kegiatan ini adalah melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan, menantang, dan bermakna melalui kegiatan merancang aplikasi manajemen administrasi desa. Suasana pembelajaran akan menyenangkan karena kegiatan dilakukan dengan metode research class secara berkelompok yang akan melibatkan suara, pilihan, dan kepemilikan murid dalam melaksanakan kegiatan ini. Kegiatan ini juga menantang karena siswa melakukan identifikasi administrasi berdasarkan kondisi nyata yang ada di pemerintahan desa yang mereka kunjungi. Selain itu juga, siswa dituntut untuk dapat menggali sebanyak-banyaknya tentang hal yang berkaitan dengan pelaksanaan administrasi di desa. Untuk kebermaknaan, melalui kegiatan ini, siswa akan mendapatkan pengalaman akademik maupun non-akademik di lapangan, dan juga proyek atau produk yang berupa rancangan aplikasi yang dibuat oleh siswa diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kegiatan administrasi di desa. Tujuan dari kegiatan ini adalah yang pertama, menciptakan lingkungan yang menempatkan murid sedemikian rupa sehingga terlibat aktif dalam proses belajarnya sendiri. Karena kegiatan dilakukan dengan kelompok dan masing-masing anggota kelompok dituntut untuk terlibat aktif. Yang kedua, menciptakan lingkungan yang melatih keterampilan yang dibutuhkan murid dalam proses pencapaian tujuan akademik maupun non-akademiknya. Keterampilan akademik berupa membuat rancangan aplikasi, dan kemampuan non-akademik berupa keterampilan dalam lingkungan sosial. Tujuan yang ketiga, menciptakan lingkungan yang mengembangkan keterampilan berinteraksi sosial secara positif, arif, dan bijaksana. Karena siswa dituntut untuk melakukan wawancara dengan aparat desa untuk dapat menggali informasi tentang hal yang dibutuhkan dalam membuat proyek. Keempat, mendorong kepemimpinan murid dalam aspek suara, pilihan, dan kepemilikan murid. Karena kegiatan ini akan dilakukan secara mandiri oleh siswa dalam kelompok. Kelima, murid mampu membuat rancangan aplikasi yang digunakan di kantor pemerintahan desa berdasarkan hasil analisis dari kebutuhan administrasi desa. Terakhir, murid mampu mengkomunikasikan rancangan aplikasi yang dibuat melalui presentasi kegiatan yang dilakukan dan proyek yang dihasilkan.
Deskripsi atau alur yang digunakan dari program ini menggunakan alur yang sama dengan nama programnya, yaitu alur MAMAD, yang terdiri dari M. Membuat perencanaan program, A. Atur pelaksanaan kegiatan, M. Melakukan observasi, A. Analisis hasil observasi, dan D. Demonstrasi hasil kegiatan. Baiklah, kita akan rinci dari setiap alur kegiatan. Yang pertama, alur membuat perencanaan. Dalam alur ini ada beberapa kegiatan yang dilakukan, yaitu koordinasi dengan kepala sekolah untuk menyampaikan gagasan program dan meminta dukungan pelaksanaan kegiatan. Kemudian, melakukan diskusi dengan komunitas belajar mata pelajaran rekayasa perangkat lunak, sekaligus sosialisasi pelaksanaan program dan pemetaan tugas dari masing-masing rekan dalam keterlibatannya di kegiatan ini. Dalam alur atur pelaksanaan, kegiatan yang dilakukan adalah menyampaikan pelaksanaan program kepada siswa, menyampaikan waktu pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan selama 2 minggu pembelajaran, membagi siswa dalam beberapa kelompok, masing-masing pendamping siswa melakukan diskusi dengan pendamping tentang pelaksanaan program dan menentukan kantor desa yang akan dikunjungi. Dalam alur melakukan observasi, kegiatan yang dilakukan adalah siswa dalam satu kelompok mengunjungi kantor pemerintahan desa di wilayah sekitar untuk melakukan observasi tentang administrasi di desa. Siswa juga harus mencatat jurnal hasil kunjungan dan wawancara untuk bahan analisis administrasi bersama pendampingnya masing-masing. Lalu, siswa melakukan dokumentasi kegiatan sebagai bahan penilaian dari pendamping. Dalam alur analisis hasil observasi, kegiatan yang dilakukan adalah siswa menganalisis hasil observasi administrasi desa bersama kelompok dan pendampingnya. Siswa bersama kelompok menentukan salah satu kegiatan administrasi desa untuk dibuatkan rancangan aplikasinya. Siswa bersama kelompok membuat rancangan aplikasi berdasarkan hasil analisis bersama pendamping yang sudah dilakukan sebelumnya. Dalam alur demonstrasi hasil proyek, kegiatan yang dilakukan adalah siswa mengkomunikasikan tentang pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Siswa mendemonstrasikan rancangan aplikasi yang dibuat dan pendamping melakukan penilaian hasil pembelajaran yang telah dilakukan oleh siswa dan proyek yang dibuat oleh siswa. Untuk potensi inovasi penerapan program ini dalam konteks lain diantaranya adalah: pertama, memahami administrasi wirausaha atau bisa disingkat dengan MAU. Untuk pelaksanaan program ini dapat diintegrasikan dengan pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila untuk tema kearifan lokal dengan proyek eksplorasi usaha masyarakat sekitar. Penerapan program lainnya juga bisa seperti eksplorasi manajemen administrasi sekolah atau bisa disingkat dengan EMAS, sebagaimana yang sudah dilakukan di SMK Negeri 1 Cikaum oleh siswa kelas 11 program keahlian rekayasa perangkat lunak dengan mengeksplor administrasi sekolah di tingkat SLTP atau MTS di wilayah sekitar sekolah. Dengan demikian, program-program MAMAD, MAU, EMAS adalah pengelolaan program yang akan terus dilaksanakan di SMK Negeri 1 Cikaum secara berkelanjutan sebagai upaya mendorong terwujudnya kepemimpinan murid. Tayangan berikutnya adalah refleksi dan umpan balik terhadap kegiatan merancang aplikasi manajemen administrasi desa. Kami tayangkan 3 refleksi dan umpan balik, yaitu dari rekan sejawat, dari siswa, dan dari aparatur desa. Mari kita simak tayangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Kurnawan, Kepala Program Keahlian Pengembangan Perangkat Lunak dan Game. Alhamdulillahirrahmanirrahim, hari ini saya akan merefleksikan tentang program yang dibuat oleh Bapak Muhammad SSITT
yaitu tentang merancang aplikasi manajemen administrasi desa. Alhamdulillahirrahmanirrahim, program ini program yang sangat bagus karena menuntut kepemimpinan siswa. Siswa juga aktif dalam gali informasi di desa-desa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, saya Diah Anugerah Mailani. Saya dari kelas 12 jurusan Rekayasa Perangkat Lunak. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran yang dipandu oleh Bapak Muhammad tentang kegiatan merancang aplikasi manajemen administrasi desa ini, saya merasa senang dan tertantang. Senang karena dapat berkolaborasi dengan teman saya dalam menjalankan tugas yang diberikan. Tertantang karena harus berkomunikasi dengan pegawai desa dan memastikan tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Terima kasih kepada Bapak Muhammad atas kegiatan pembelajarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sekretaris Desa Kawanten mewakili segenap perangkat Desa Kawanten dan Ibu Kepala Desa menyambut baik atas program sekolah dari SMK 1 Kecamatan Cikaum atas kegiatan para siswa untuk menciptakan sebuah aplikasi yang bermanfaat untuk administrasi di pemerintah desa, dan kami pandang ini sangat bermanfaat bagi para siswa untuk mengetahui bagaimana proses dan kelengkapan administrasi yang ada di pemerintah desa Kawanten. Sebab itu kami juga atas nama pemerintah desa Kawanten berterima kasih atas program yang dilaksanakan yang sangat bermanfaat apabila bisa diaplikasikan atau digunakan di pemerintah desa Kawanten untuk menunjang kegiatan administrasi di kantor kami. Terima kasih. Semoga depannya lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir, kami tampilkan juga dokumentasi pelaksanaan kegiatan merancang aplikasi manajemen administrasi desa, dan yang kami tayangkan adalah kegiatan yang dilakukan oleh kelompok 4. Mari kita simak tayangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Kami sedang melakukan tugas wawancara rancangan aplikasi di kantor Kecamatan Cikaum. Ini kami dari SMK 1 Cikaum, jurusan RPL, sedang melakukan penelitian mengenai rancangan aplikasi. Kebetulan kami ditempatkan di kantor Kecamatan Cikaum. Nah, untuk di sini sendiri, tugas apa yang masih dikerjakan secara manual dan akan lebih efisien jika dikerjakan oleh teknologi? Register dari surat masuk, surat keluar, terus lagi termasuk perizinan. Berarti surat register, surat perizinan itu masih dikerjakan manual. Mungkin segitu saja penelitian dari kami. Insya Allah rancangan aplikasinya akan kami buat. Kami juga sudah membantu tugas penelitian dari kami. Oke, terima kasih Pak saksinya. Demikian pemaparan tentang pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Semoga bermanfaat. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu program ini. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.